Selamat pagi pembelajar semua. Bagaimana kabar hari ini? Tetap semangat ya belajar di rumahnya. Jumpa lagi di channel saya ini, Pariono MPD. Pada pertemuan pagi ini kita akan belajar tentang apa itu teks biografi. Materi Bahasa Indonesia kelas 10. Kita akan membicarakan apa itu teks biografi, bagaimana ciri-cirinya, bentuk struktur teksnya, lalu bagaimana kaidah kebahasaannya, dan lain-lain. Untuk mengetahui lebih jelasnya, silahkan disimak video ini sampai akhir. Tapi jangan lupa di-subscribe dulu ya. Yang pertama, saya akan menyampaikan pengertian dari teks biografi. Teks biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Di dalam biografi biasanya disajikan sejarah hidup, pengalaman-pengalaman, sampai kisah sukses orang yang sedang diulas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, biografi merupakan riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Riwayat hidup yang ditulis oleh diri sendiri disebut dengan autobiografi. Selanjutnya, ciri-ciri teks biografi. Adapun ciri-ciri teks biografi adalah sebagai berikut. Pertama, biografi mempunyai struktur baku dalam pembuatannya, meliputi orientasi, peristiwa, dan reorientasi. Isi biografi dibuat berdasarkan fakta atau faktual sesuai dengan kisah hidup tokoh yang diceritakan. Gaya penulisan biografi dibuat dalam bentuk narasi sehingga lebih menarik untuk dibaca. Ciri berikutnya, terdapat kisah yang menarik dan menginspirasi dalam kehidupan tokoh biografi sehingga tidak bisa mempengaruhi pembaca. Biografi juga berisi kondisi-kondisi yang bisa memotivasi seseorang sehingga mencontoh atau meneladani kehidupan tokoh dalam biografi tersebut. Selanjutnya, struktur teks biografi. Dalam teks biografi terdapat struktur sebagai berikut, yaitu orientasi, peristiwa, dan diakhiri oleh reorientasi. Orientasi berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya untuk membantu pendengar atau pembaca. Informasi yang dimaksud berkenaan dengan ihwal siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Dilanjutkan dengan yang kedua, yaitu peristiwa. Berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Dalam bagian ini mungkin pula disertakan komentar-komentar pencerita pada beberapa bagiannya. Kemudian diakhiri dengan reorientasi, berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Bagian ini bersifat opsional yang mungkin ada atau tidak ada di dalam teks biografi. Selanjutnya akan saya sampaikan jenis-jenis teks biografi. Berdasarkan izin penulisannya, terdapat beberapa jenis antara lain outright biography, disebut juga dengan biografi resmi, merupakan suatu biografi yang penulisannya telah mendapatkan izin atau sepengetahuan dari tokoh yang akan diceritakan kisah hidupnya. Yang berikutnya, unauthorized biography atau biografi tidak resmi, merupakan suatu biografi yang penulisannya tidak atas izin
dan sepengetahuan tokoh yang akan diceritakan kisah hidupnya. Umumnya, penulisan unauthorized biography dilakukan karena tokoh yang akan diceritakan telah wafat. Berdasarkan isinya, terdapat beberapa jenis teks biografi antara lain, yaitu biografi perjalanan hidup, merupakan biografi yang isinya tentang perjalanan hidup seorang tokoh secara lengkap atau mengambil beberapa bagian dari perjalanan hidup yang dianggap berkesan. Yang kedua yaitu biografi perjalanan karir, merupakan biografi yang isinya tentang perjalanan karir seorang tokoh mulai dari awal hingga karir yang dilakukan saat ini, atau dapat juga menceritakan perjalanan karir seorang tokoh dalam mencapai kesuksesan tertentu. Berdasarkan masalah yang dibahas, terdapat beberapa jenis antara lain. Yang pertama yaitu biografi politik, merupakan biografi yang isinya tentang kisah hidup tokoh suatu negara dilihat dari sudut pandang politik. Meskipun melalui riset, pada umumnya biografi politik mengandung syarat akan kepentingan penulis atau tokoh yang diceritakan. Yang kedua, biografi intelektual, merupakan biografi yang isinya menjelaskan kisah hidup tokoh intelektual dilihat dari sudut pandang ilmiah. Biografi intelektual dibuat melalui berbagai riset dan penulisannya menggunakan bahasa ilmiah. Berdasarkan jurnalistik, merupakan biografi yang penulisannya didapatkan dari hasil wawancara langsung dengan tokoh yang akan ditulis kisahnya. Berdasarkan penerbit, terdapat beberapa jenis teks biografi antara lain. Yang pertama, buku sendiri, merupakan suatu biografi tokoh yang dijadikan buku oleh penerbit dengan biaya produksi mulai dari penulisan, percetakan, dan pemasaran ditanggung sendiri. Tujuan dari penulisan biografi ini adalah untuk dijual di pasaran atau mendapatkan perhatian publik. Yang kedua, buku subsidi, merupakan biografi tokoh yang biaya penulisannya dan produksinya ditanggung oleh sponsor. Jika dilihat dari sisi komersil, biografi seperti ini tidak akan laku atau harga jualnya terlalu tinggi sehingga tidak terjangkau. Berikutnya kita akan mempelajari kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks biografi. Kaidah bahasa yang terdapat di dalam teks biografi meliputi pronomina, kata kerja, kata adjektif, dan kata sambung. Mari kita pelajari satu persatu. Kaidah kebahasaan teks biografi yang pertama yaitu pronomina atau kata ganti. Menggunakan pronomina kata ganti orang ketiga tunggal, ia atau dia atau beliau. Kata ganti ini digunakan secara bervariasi dengan penyebutan nama tokoh atau panggilan tokoh. Contohnya, ia, beliau, anak singkong, si jenius dari Papua, bapak komputer, dan lain-lain. Mari kita lihat kutipan teks berikut ini. George Shah, putra Papua, sangat menyukai pelajaran fisika. Ia berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Berkat ketekunannya, si jenius dari Papua ini mendapatkan beasiswa hingga ke luar negeri. Meski kini telah sukses, begitu biasanya dia dipanggil, tetap menjadi pribadi yang ramah dan tidak sombong. Dalam kutipan tersebut terdapat 3 pronomina atau kata ganti. Yang pertama yaitu ia berasal dari keluarga yang kurang mampu, ia. Kemudian si jenius dari Papua ini, dan yang ketiga, meski kini telah sukses, begitu biasanya dia.
Nah, ini dia itu merupakan kata ganti atau pronomina. Ia, si Jenis dari Papua, dan dia itu kata ganti dari Georgia. Bagaimana? Sudah paham? Kaidah bahasa yang kedua pada teks biografi yaitu kata kerja. Pada teks biografi biasanya banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Contohnya kata kerja seperti ini: belajar, membaca, berjalan, melempar, dan lain-lain. Kaidah bahasa yang terdapat di dalam teks biografi yang selanjutnya yaitu kata adjektiva, disebut juga dengan kata sifat. Di dalam teks biografi banyak menggunakan kata adjektiva untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat-sifat tokoh. Contohnya, kata sifat untuk mendeskripsikan watak tokoh antara lain yaitu jenius, rajin, ulet, dan lain-lain. Dalam melakukan deskripsi, seringkali penggunaan kata sifat didahului oleh kopulatif seperti adalah, merupakan, dan lain-lain. Kaidah bahasa yang terdapat dalam teks biografi yang selanjutnya yaitu kata sambung. Di dalam teks biografi banyak menggunakan kata sambung, kata depan, ataupun nomina yang berkenaan dengan urutan waktu. Contohnya, sebelum, sudah, pada saat, kemudian, selanjutnya, sampai, hingga, pada tanggal, nantinya, selama, dan saat itu. Demikianlah materi bahasa Indonesia tentang teks biografi. Bagaimana pembelajar semua? Sudah paham belum? Sekarang tugas kalian adalah membaca sebuah teks yang telah saya tampilkan di layar. Teks yang berjudul Biografi B.J. Habibie. Kalian pasti sudah tahu kan siapa B.J. Habibie? Silahkan teksnya dibaca dulu, dipahami dulu. Silahkan dibaca. Maaf, font teksnya terlalu kecil. Mungkin bisa kalian screenshot teksnya, atau pembelajar semua bisa buka link yang telah saya sertakan di bawah teks tersebut. Bisa dibuka di linknya tersebut dan dipahami biografi tentang B.J. Habibie. Setelah membaca teks tersebut, kerjakan tugas berikut ini ya. Setelah selesai mengerjakan, nanti foto hasil tugasnya atau boleh di PDF-kan tugasnya, lalu kirim ke WA pribadi saya. Pembelajar semua, untuk mempermudah kerja kalian, saya sertakan contoh cara pengerjaan tugas tersebut. Nanti bisa dilihat-lihat bagaimana cara mengerjakannya. Demikian pembelajaran hari ini. Saya harap pembelajar semua paham tentang materi kita pagi ini. Terakhir, jaga kesehatan, tetap di rumah saja dan tetap semangat. Jangan lupa
like, dan share video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.